Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mahdiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang dihormati para ustaz kita, para kiai kita, pemimpin kita, saudara kita, hadir bersama kita di antaranya yang ada di Israeli, Zulkarnain, lagi Ustaz, disiapkan lagi silaturahimnya, Ustaz ya di Julia Rahman, di Zulkarnain, pada tokoh kita di Jakarta sini Bapak Yaitu Rahman, dan sebagai Israeli tadi menyampaikan di sini juga bukan hanya ada Hidayat Rahman, ada Hidayat Rahim ya. Ada Hidayat Rahman, Hidayat Rahim, ada Hidayatullah nanti. Saudara Nurul Imam Yahya, saudara Arifah, dan para saudara yang saya hormati, hadirin hadirat yang semuanya saya hormati. Mungkin para peserta, para ustaz kiai juga agak asing mungkin dari siang-siang ini kalau ngomongin tentang Pancasila atau tentang dasar, tentang NKRI dan dikalikan. Padahal ada yang ngeri-ngeri juga saya dengan narkoba terus semakin merajalela, kemungkaran semakin ya masya Allah gitu ya. Bahkan ada yang dari Jakarta ada yang menghidupkan lagi prostitusi gitu ya, ada yang mengizinkan anak muda seks bebas asal pakai itu gitu ya. Tapi kita bicara tentang Pancasila. Saya kira memang oleh biasa hormati, para saudara hormati, satu hal yang mungkin mungkin semua ini bisa terjadi karena salah satu di antaranya itu hanya salah satu di antaranya karena umat Islam mungkin melihat bahwa negara ini tidak ada urusannya dengan umat Islam. Enggak aja ini urusan sono, biarin aja. Banyak maksiatnya, urusan kita, banyak umatnya, urusan kita, mau banjir, mau kenangsak, mau melakukan urusan kita. Indonesia ini seolah-olah adalah negeri yang nggak ada kaitannya dengan perjuangannya para ulama, para mujahidin, warisan daripada para tokoh-tokoh umat Islam. Tapi kalau kita memahami dan mengetahui bahwa ternyata Indonesia ini adalah negeri hasil perjuangan dari para kiai, para ustadzah, para mujahidin, para laskar Hizbullah Sabilillah, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, tokoh Masyumi. Kalau kita sadar demikian, mungkin cara pandang kita tentang Indonesia lebih berbeda. Dan sesungguhnya memang ada upaya untuk ditutup-tutupi ini peran tokoh-tokoh umat Islam dulu. Keterkaitan Indonesia dengan perjuangan umat Islam sering ditutup-tutupi. Tapi belakang alhamdulillah sudah mulai dibuka. Bahkan pada waktu kami sebagai pimpinan partai yang baru dilantik menurut saya, kami silaturahmi dengan Jenderal Gatot Nuryanto, Panglima Angkatan Senjata kita. Beliau sampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ini adalah perjuangan bersama antara pejuang tentara Indonesia bersama dengan umat Islam. Bahkan beliau katakan Panglima pertama tentara Indonesia, Panglima besar tentara Indonesia adalah seorang kiai, seorang ustaz, adalah Panglima besar Jenderal Sudirman. Bahkan dia menceritakan kepada kita bagaimana Jenderal Sudirman ini ada satu-satunya Panglima Indonesia yang tidak pernah bisa ditangkap oleh Belanda. Dan kemudian beliau bertanya, beliau meriwayatkan pertanyaan dari para ajudan beliau, Jenderal Sutarjo Rustam dan kawan-kawannya gitu. Mereka bertanya, Pak Kiai, sebenarnya Pak Kiai, Panglima ini sebenarnya Pak Kiai. Pak Kiai, apa rahasianya kok Pak Kiai tidak pernah bisa ditangkap oleh Belanda? Nah, sampaikanlah rahasia. Waktu itu kan ditantu ya, saya jalan ditantu kemana-mana. Rahasia beliau ternyata satu, beliau tidak pernah meninggalkan wudhu. Artinya sepanjang waktu beliau bersih suci, nggak pernah gantung wudhu, ya selalu wudhu.
Nomor dua, beliau tidak pernah telat sholat. Sholatnya ala waqtiyah, amalnya sholat ala waqtiyah. Dan nomor tiga, beliau suka bersilaturahmi. Subhanallah. Saya mengatakan bahwa jenderal kita secara panglima kita secara mengakui bahwa panglima pertama kali bagi para TNI kita itu adalah seorang kiai yang bahkan dibahasakan dengan sangat tinggi sampai tidak bisa ditangkap sama belanda. Sekarang pun bahwa yang hormati arah untuk mengakui tentang peran tokoh-tokoh umat Islam juga semakin tinggi. Dulu pada zaman PSBY pada tahun 2006 beliau membuat satu kepres nomor 28 tahun 2006 menjadikan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Pertanyaannya adalah mengapa kok tanggal 19 Desember dijadikan sebagai Hari Bela Negara? Mengapa kira-kira? Mengapa juga? Atau dia udah lahir tanggal 12 Desember 48? Belum ada, masih muda-muda semuanya ini. Saya beri aja biar kelihatan yang di belakang. Ya, nggak apa-apa. Yang ngatur juga boleh. Ngatur adalah bagian dari asasi manusia. Yang nggak bisa dikurangi dengan cara apapun. Malah saya kadang-kadang menukil cerita manakib dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu dulu waktu kecil, kalau belajar di Imam Ahmad bin Hanbal, itu kelihatan kepalanya tertunduk, matanya terpejam, tertidur. Tapi Imam Malik tidak pernah mengganggu, dibiarkan. Setelah selesai pelajaran, semua muridnya ditanya, tadi hadis yang beliau riwayatkan dari kitab Muwatta apa saja? Ternyata tidak ada satu pun yang bisa mengulangi persis 100% kecuali Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi karena kalau nanti ada yang paling dulu, saya sedang berhusnudzon, sedang dipergunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Yang nanti kita tanya saja selesai, jadi kita tanya apa tadi Imam Syafi'i benar-benar atau Imam Syafi'i yang lain gitu. Jadi saya mengatakan tanggal 9 Desember itu biasa hormati tahunnya tahun 48, jadi mungkin kita semuanya belum ada yang lahir pada waktu itu. Terjadi peristiwa yang sangat penting yang menggambarkan, membuktikan bagaimana peran umat Islam menyelamatkan Indonesia. Jadi Oktober 48 itu tentu ceritanya pas saya belum lahir ya, saya lahir tahun 60. Ceritanya Ibu Busda Sulkan waktu itu Belanda datang lagi ke Indonesia, diseranglah Indonesia ini. Ibu kota waktu itu bukan Jakarta, tapi di Yogyakarta. Di Yogyakarta pun dikepung Belanda, dikuasai Belanda. Presiden ditangkap sama Belanda, wakil presiden ditangkap, para menteri ditangkap. Nah sudah, kalau presiden menterinya ditangkap, Indonesia siapa? Negara siapa? Selesai. Ada seorang menteri yang waktu itu berada di Sumatera. Beliau dari Partai Masyumi, namanya Mr. Syafruddin Prawira Negara. Mr. ini bukan karena laki-laki, kalau kemudian perempuan bis. Mr. adalah karena beliau adalah ahli hukum. Jadi zaman Belanda dulu, sekolah Belanda itu kalau SH itu gelarnya adalah Mr. Saat hukum ini, beliau adalah Menteri Bidang Kemakmuran dari Partai Islam, namanya Partai Masyumi. Dari waktu itu BKS belum ada, jadi ya ada BKS, baru ada BKS. Jadi Partai Masyumi, beliau dari sana, dari Bukit Tinggi, mendeklarasikan tentang eksisnya Indonesia dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dan pengumuman ini kemudian disebarluaskan melalui radio sampai ke Malaysia, dibantarkan lagi sampai ke India, dibantarkan lagi sampai ke New York, markasnya PBB, dan dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Selamatlah Indonesia dari hilangkan di muka bumi dunia karena penjajahan kembali oleh Belanda. Sekali lagi itu adalah perannya umat Islam di waktu itu juga. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.